Assalamualaikum semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya dengan sewenang-wenang. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru satu persatu. Di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," kata sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," kata sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita, lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita kesini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa saya tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timbal Abu Nawas. Mendengar itu, sang gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta mengampuni untuk kawan-kawanku," minta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu aku
Maksudku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan, bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa jawabmu, sanggup menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersama dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat, sementara bulan terbit di waktu yang malam, yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah, Tuan, jawab Abu Nawas dengan heran. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah. Pada tubuh kita itu menunjukkan kalau angin sedang keluar, seperti warna angin merah adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya, Tuan bagaimana? Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku, ucap Abu Nawas dalam hati. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur dan jangan bosan untuk selalu menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.